Puji Tuhan, Shalom semuanya. Selamat hari Minggu, selamat datang beribadah ke rumah Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah berkumpul di tempat ini. Kita mau beribadah buat Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk tundukkan kepala sejenak. Kita mau berdoa, serahkan ibadah kita untuk Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang luar biasa baik Tuhan. Dan berterima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang di rumah-Mu Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami, kuduskan, sucikan kami Tuhan, layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, lewat puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan, nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Kami serahkan kelancaran ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Berkat kemurahan-Mu saja terjadi dalam kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mohon Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab ini hati kami Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang baik Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat saja. Aku ada kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih dalam lagi buat Tuhan. Aku ada saat ini,
kasih Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, lebih indah berada di hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik kami berada di rumah-Mu Tuhan satu hari saja Tuhan, dibandingkan kami berada di tempat lain Tuhan dengan 1000 bahkan berpuluh-puluh ribu kenikmatan duniawi Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat tangan kita, menaikkan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita mau ulangi lagu ini dari awal. Umat Tuhan katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan.
Tuhan, untuk berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan saja lebih kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami menikmati semua kemurahan-Mu. Sama Tuhan lebih lagi. Nyanyikan lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sangat menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menyembah Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan. Tuhan sucikan kuduskan kami Tuhan, layakkan kami lebih lagi Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami hendak memuji, kami mau berlompat untuk demi memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang sudah siap sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Boleh dong sapa kanan kirinya di salam-salamin. Selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau berlompat buat Tuhan, amin. Sudah siap ya? Hey! Dan kita menjadi umat-umat pilihan Allah. Hey, amin. Umat Tuhan katakan, firman-Mu Tuhan mendatangi hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan awan di dalam-Mu Tuhan. Hey! Kita mau melompat buat Tuhan, amin. Boleh dong berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hey! Umat Tuhan lebih semangat lagi. Firman-Mu Tuhan
sandal bagi kakiku. Janjimu berapa di jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku tiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Kami mau terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Seperti lampu terbang melompat, ku kan abad di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi dong buat Tuhan, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Seperti lampu terbang melompat, ku kan abad di dalam-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan boleh angkat tangan kita nyanyikan sama-sama. Jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh kau membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Hey! Pokoknya buat Tuhan jangan malu-malu. Kita gak boleh jahit sama Tuhan. Amin. Kita mau melompat lebih lagi. Amin. Hey! Boleh lebih semangat lagi buat Tuhan. Oke, habis ini jemaah saja yang nyanyi ya. Jemaah saja. Bukan terbang sekali lagi dong, lebih semangat lagi. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Seperti lampu terbang melompat, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Hey! Lagi dong, kita mau lebih lagi buat Tuhan. Hey! Sebab kita tahu kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran.
Bapak Ibu Saudara-saudari boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada yang melayani, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mau beri persembahan kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang perlu kita layani, yang belum terima amplop persembahan? Kalau ada, boleh angkat tangan. Ada di depan. Sudah semua? Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kembali kami ucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami aman di dalam Engkau, aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau kota penting perlindungan kami Tuhan. Bapak yang baik, sebentar kalau kami mau beri persembahan kepada-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami memberi Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan. Itulah janji firman Tuhan bagi setiap kami ya Bapak. Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis kami ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau pasti memberkatinya Tuhan. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh dalam Aku. Tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jam langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan yang Maha Memberi memberikan berkat kita berlimpah-limpah. Sebentar kita akan menyaksikan Bethlehem News sepekan. Dipersilahkan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama.
sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Ruth Sijabat. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Rainforest yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Wave Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Shalom para pelayan Tuhan, hari Kamis 2 November 2023 pukul 19.30 malam ada ibadah doa pelayan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Dan doa syafaat oleh penata layan jam 9 pagi. Dengan pokok doa sebagai berikut. Mari bertumbuh bersama, biar roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info Komsel Gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah Komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Komsel Dewasa Muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Rainforest. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Satu lagi info tambahan, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan. Di atas, oh ada. Puji Tuhan ada di atas. Ada teman baru kita yang datang di tempat ini beribadah, biarlah bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini, bisa melayani Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita mau doa untuk teman baru kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas teman baru Tuhan yang Kau bawa tempat ini Tuhan, untuk beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, Kau pakai hidupnya Tuhan, Kau buat apapun yang dia lakukan biarlah berhasil Tuhan Yesus. Pekerjaannya, keluarganya, apapun Tuhan, segala urusannya Tuhan Kau buat berhasil Tuhan Yesus Kristus. Kau juga berkati kami semua yang berada di tempat ini Tuhan Yesus Kristus dengan berkat yang sama yang daripada-Mu Tuhan. Lalu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melewati hamba-Mu Tuhan. Berkat firman turun atas kami Tuhan Yesus Kristus. Berbicara atas kami Tuhan, dan kami sudah siap Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum kita berdoa, dengarkan profetik yang satu ini. Bagi Tuhan, mudah saja untuk menghalau 31 raja-raja yang menghalangi umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi yang Tuhan lakukan justru adalah memampukan dan menguatkan Yosua untuk bisa mengalahkan raja satu persatu. Betul saudara? Apa artinya? Tuhan tahu. Di antara saudara banyak yang mungkin bertanya-tanya dalam hati, kenapa Tuhan tidak menghalau masalah atau perkara yang ada di depan saya saat ini? Bagi Tuhan terlalu mudah untuk menghalau masalah dari hadapanmu. Tapi kalau Tuhan tidak menghalau, artinya Tuhan sedang memampukanmu, mengurapimu, menyertaimu, memampukanmu untuk bisa mengalahkan setiap perkara bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Tuhan, pada akhirnya yang Kau cari adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab itu ya Bapa, penuhi hati kami dengan roh-Mu yang baru, sehingga kami tidak lagi dikuasai emosi-emosi negatif, bahkan spirit-spirit negatif, tapi hanya oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, oleh sukacita-Mu, oleh damai sejahtera-Mu, bahkan semangat yang baru untuk berkarya bagi kemuliaan-Mu. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sebab ketika Engkau berfirman, semua yang ajaib terjadi bagi kami, semua yang baik ada buat kami, dan kami Engkau jadikan sesuai rancangan-Mu sejak semula, menjadi pemenang di bumi sampai di sorga. Mari umat Tuhan, engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang, dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah melawat kita. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali saya berada di sini, bisa melayani, bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi selalu berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah memberi kita kesempatan untuk bertemu. Dan mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menikmati kasih dan kuasa Tuhan semaksimal mungkin. Amin. Juga terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala yang udah sejak lama ya, sejak bertahun-tahun lalu
Ya, bahkan sebelum waktu ada di sini sudah pernah ketemu untuk bisa terus melayani Bapak dan Ibu sekalian. Nah, hari ini saya dapat tema yang kalau bahasanya populer bilang gue banget, saudara. Ya, iman yang berkualitas. Tapi saya nggak mau cuma satu, kita kasih bonus, ya. Jadi iman, pengharapan, dan kasih yang berkualitas. Waduh, kalau bahasa marketingnya bilang buy one get three, saudaraku ya. Jadi kalau pulang nanti orang nanya khotbahnya apa? Oh, temanya buy one get three, saudaraku. Orang kira TikTok shop kali, saudara. Oke, tetapi sebelumnya, kalau tadi saya sudah berprofetik lewat firman Tuhan singkat, saya juga mau berprofetik lewat lagu yang judulnya sama, iman, pengharapan, dan kasih. Doa saya kiranya kata-kata firman Tuhan di dalam lagu ini menguatkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghadapi situasi yang ada. Amin. Yuk kita angkat pujian ini. Segala rencana terindah bagiku yang setia bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan pasti menyediakan segala rencana terindah bagiku yang setia bertahan sampai pada kesudahannya. Biar ku jaga iman, pengharapan, kasih selalu menyala dalam hatiku. Ku melihat mujizat, ku alami janji, ku terima berkat dalam hidupku. Yuk bersama-sama kita katakan, Tuhan pasti menyediakan, bukan satu dua, segala rencana terindah. Bagi siapa katakan? Bagiku yang setia bertahan. Sampai kapan? Sampai pada kesudahannya. Berkatakan firman Tuhan. Biar ku jaga iman, pengharapan, kasih selalu menyala dalam hatiku. Ku melihat mujizat, ku alami janji, ku terima berkat dalam hidupku. Sekali lagi katakan, biar ku jaga iman, pengharapan, kasih selalu menyala dalam hatiku. Dan ini hasilnya, ku melihat mujizat, ku alami janji, ku terima berkat dalam hidupku. Oleh karena Yesus, ku terima berkat dalam hidupku. Di balik setiap persoalan, ku terima berkat dalam hidupku. Haleluya. Dan mari kita bahas sekarang pesan Tuhan di balik lagu iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, saya percaya saudara pasti akan berkata amin kalau saya bilang Tuhan punya rencana indah atas hidup Bapak dan Ibu. Amin? Iya kan? Tetapi pertanyaannya adalah apa rencananya? Sebab kalau kita nggak tahu, itulah kenapa kita bisa terombang-ambing, dibuat ragu, ya, ketika situasi tidak berjalan sesuai dengan harapan atau situasi baik.
waktu situasi lagi jelek, nggak mudah loh untuk kita bilang ini rencana Tuhan buat hidup kita. Masa sih, ya kan? Apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang, istilah sekarang POV, point of view, dari Ayub. Ketika Ayub lagi kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, kehilangan sahabat-sahabatnya, kehilangan dukungan istrinya, dan bisa jadi hampir kehilangan kewarasan juga kalau sudah begitu. Betul nggak? Stres, saudara. Apakah bisa dia bilang ada rencana indah Tuhan dalam hidupku? Nggak mudah loh kita ngomong gitu sama Ayub. Bisa-bisa Ayub juga marah-marah. Kamu nggak beda sama sahabat saya, ya kan? Menghakimi juga. Enak aja ngomongnya begitu, ya kan? Betul nggak, saudara? Atau nggak usah Ayub deh, terlalu berat. Naomi aja. Naomi juga lumayan berat, bukan kaleng-kaleng, saudara. Dia juga ngalamin kematian anaknya, ya, dan kemudian kematian suaminya. Apakah kita dengan berani bilang, Naomi, tenang aja ya, Tuhan punya rencana indah dalam hidupku? Betul nggak, saudara? Bisa sih Naomi bilang, hello, kamu buta atau apa ya? Kamu nggak lihat apa yang saya alami, begitu ya kan, saudara? Tetapi kenapa mereka bisa kuat? Karena pada akhirnya mereka pun alami, betul ada rencana indah Tuhan atas hidup mereka. Nah, apa itu? Kalau kita mau tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, ya kita mesti lihat dari awal Tuhan menciptakan manusia. Betul nggak, saudara? Goalsnya Tuhan, tujuannya Tuhan apa sih ciptain manusia? Apa ya untuk menderita? Apa ya untuk mengalami masalah? Ketika di Taman Eden, saudara, kalau kita ingat Taman Eden, seringkali kita ingatnya ngeri, saudara. Ingatnya kejatuhan manusia, jadi agak-agak trauma kalau ngomongin Taman Eden. Betul nggak, saudara? Padahal Eden artinya bagus loh. Eden itu artinya adalah pleasure, kenikmatan. Eden itu artinya, arti lainnya adalah seperti di surga atau surga KW. Kalau ada barang, ada asli, ada KW-nya. Nah, Eden itu seperti imitasinya sorga begitu. Makanya doa Yesus adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Eden, saudara. Nah, apa yang terjadi di Taman Eden? Ya kalau kita lihat dari ular datang ya masalah, saudara, itu ya. Ketika ular datang itu ada masalah. Tetapi ketika sebelum ular, nah itu dia cetak birunya Tuhan atas kita yang perlu saudara tahu, sehingga saudara tidak lagi terombang-ambing oleh situasi zaman ini. Nah, apa cetak birunya Tuhan atau blueprintnya Tuhan terhadap kita? Ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ketika Tuhan menciptakan dunia atau alam semesta yang wow, makin dilihat pakai teropong makin keren ya, kok bisa Tuhan ciptakan sebesar itu? Tuhan memuji semuanya baik, betul saudara? Tetapi ketika Tuhan menciptakan hewan ada plusnya. Tuhan bilang baik, lalu Tuhan memberkati mereka. Jadi jangan lagi ada antar saudara ada yang merasa kok saya tidak diberkati Tuhan. Hey, binatang aja Tuhan berkati, apalagi kita. Itu kenapa Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir sebab burung-burung pun Tuhan berkati, Tuhan pelihara, terlebih kita. Betul nggak, saudara? Karena memang dari awal Tuhan sudah berkati mereka. Tetapi ketika menciptakan manusia ada plus. Selain baik, selain diberkati, ada tambah. Yaitu ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia jadi plus tersendiri. Supaya mereka apa? Berkuasa. Atau dengan kata lain, ini bukannya menguasai sesuatu, bukan. Tapi bicara soal kemenangan. Tuhan menciptakan saudara untuk menjadi pemenang. Itu kenapa saudara diproses. Mungkin saudara heran, apa sih yang terjadi pada saya? Apa namanya? Kalau bahasa rohaninya pikul salib, saudara ya. Tetapi ada bahasa lain, ujian, apalagi pergumulan, tantangan, persoalan, masalah, apalah namanya. Apa sih goals yang Tuhan kasih kita masalah? Tujuannya cuma satu, untuk menjadikan saudara pemenang pada akhirnya. Itu kenapa ketika Tuhan menjanjikan Daud raja, bisa nggak sih Tuhan itu langsung ketika Daud diurapi jadi raja, Saulnya malamnya serangan jantung? Bisa nggak, saudara? Segampang itu. Tapi enggak kan? Daud harus mengalami proses, hal yang masalah buat dia. Kenapa saya begini? Kok saya difitnah? Kok saya jadi dianggap musuh? Kok saya harus miskin dulu? Kok saya tiba-tiba kehilangan rumah? Kehilangan keluarga? Kehilangan segalanya? Ternyata tujuannya untuk menjadikan Daud raja, siap menjadi raja. Bukan cuma raja sementara, ada kontraknya mungkin setahun, 2 tahun, tetapi no, seumur hidupnya. Artinya apa? Ketika Tuhan proses saudara menjadi naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor, menjadi raja, itu goalsnya Tuhan bukan cuma sementara. Tuhan mau angkat saudara seumur hidup saudara. Itu kenapa kita diproses Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang ngerti. Ya karena ini
sekarang kita punya respon yang tepat menghadapi proses kita, karena kita sudah tahu ada goalsnya Tuhan. Kalau enggak kan kita bisa marah-marah, bisa kecewa, bisa salah paham. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu. Saudara, sekarang saudara sudah tahu ya. Tetapi juga bukan sampai di situ. Bicara soal berkuasa menguasai bumi itu juga bicara bukan hanya kita jadi pemenang, tapi kita juga memenangkan orang lain, memenangkan hidup orang lain. Itulah yang di bahasa Perjanjian Baru disebut amanat agung. Pesan terakhir Tuhan kepada kita, dan sambil berkati murid dia bilang, pergilah, jadilah semua bangsa muridku. Betul nggak saudara? Jadi itu kenapa saudara ngerti bahwa kenapa kita diberkati, kita dikasih jabatan yang baik, pekerjaan yang baik, harta yang baik, posisi yang baik. Tujuannya apa? Bukan cuma buat kita menang, tetapi supaya kita bisa memenangkan hidup orang lain. Saudara percaya nggak bahwa gereja ini adalah Tuhan pakai untuk memenangkan hidup orang lain? Yang percaya kalau itu dukung saudara. Dengan apa dukungnya? Dengan apapun yang sudah Tuhan titipkan lewat saudara. Entah namanya uang, entah namanya talenta, entah namanya waktu, entah namanya keterampilan apapun yang saudara punya, jangan ragu untuk memenangkan hidup orang lain lewat gereja ini. Amin saudaraku. Makanya kalau kita ngerti itu, kita nggak akan meributkan yang istilah cuma gara-gara istilahnya perpuluhan. Ya kalau nggak suka perpuluhan, persatuan lah, terserah lah. Apa kayak gitu. Intinya bukan soal apa ini harus atau enggak, ini perintah atau enggak, ini salah atau enggak. No. Kalau saudara mengerti bahwa kita dititip Tuhan harta untuk apa? Mendukung gereja, memenangkan hidup orang lain, nggak bakal berantem. Betul nggak saudara? Tinggal akhirnya perlu dikelola dengan benar. Cuma itu masalahnya. Betul kan saudara? Jadi saya dengan gampang bisa ngomong, berani ngomong. Kenapa? Karena saya ngerti Tuhan nggak butuh uang kita, tapi Tuhan tahu uang kita untuk bisa memenangkan hidup orang lain. Sesederhana itu. Dan memang itu kok yang Tuhan tanya nanti. Kan tadi ada lagunya tuh. Ya langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, ujungnya apa? Ke surga yang bakal. Memang perlu loh kita nyanyi lagu begitu biar ingat. Kita hidup nggak sementara di bumi ini. Nanti ujungnya kita ke sorga, betul nggak? Dan waktu ketemu Tuhan, yang ditanya itu bukannya gini, mobilmu ada berapa? Rumahmu ada berapa? Nggak ditanya itu. Sepatumu merek apa? Bajumu merek apa? Nggak ditanya. Kenapa Tuhan nggak nanya? Apa Tuhan nggak tertarik? Bukan soal itu. Tapi Tuhan bilang, itu kan dariku. Betul nggak saudara? Apa yang kita punya, sebanyak apapun yang kita punya, Tuhan kasih kita. Dia senang kok kita baju bagus. Dia senang kok kita bisa hidup baik. Tetapi pertanyaannya, setelah semua kuberikan padamu, berapa jiwa yang kau pakai untuk dimenangkan buat Tuhan? Itu pertanyaannya saudara. Siapnya saudara. Tapi saya percaya, setelah hari ini, saudara akan siap. Dibentuk Tuhan untuk menjadi pemenang, diberkati Tuhan untuk memenangkan hidup orang lain. Yang ngerti rencana Tuhan katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Sehingga kalau kita tahu rencana Tuhan, kita nggak bakal lost, nggak bakal ikut-ikutan tren orang lain. Apa yang terjadi ikut nggak mau kalah ikut ini. Karena kita tahu itu bukan rencana Tuhan buat kita. Rencana Tuhan cuma dua, kita menang dan memenangkan hidup orang lain. Nah sekarang pertanyaannya adalah, gimana respon kita supaya kita bisa mengalami kemenangan? Nah itu tadi, itu kenapa Tuhan berikan apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kan emang kita sering sih dengar istilah itu ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Kenapa dibilang demikianlah tinggal ketiga hal ini? Artinya di antara semua, ujung-ujungnya yang tinggal ya tiga hal ini. Iman, pengharapan, dan yang terbesar adalah kasih. Tapi itu masih kelihatannya saudara akan bingung. Apa ini ya? Nah, ayo saya pakai ayat yang lain supaya saudara ngerti ini barang apa iman, pengharapan, dan kasih. Ya, satu paket. Ya, tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau satu dipisahkan, saya ibaratkan ini seperti tripod kamera. Tripod kamera kan ada 3 kaki. Atau kalau bilang combo hemat. Ibaratnya ada 3. Kalau satu goyang aja, yang 2 pasti goyang. Betul nggak saudara? Harus ada 3 yang mantap. Nah, kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 8. Di sini juga Rasul Paulus dipaketkan. Makanya tadi saya bilang buy one get 3 saudara. Dan yang menarik dari Tesalonika ini adalah arti nama Tesalonika dalam bahasa Yunaninya itu adalah artinya kemenangan. Jadi kalau saudara baca kitab Tesalonika, ingat Tuhan selalu mau punya rencana kemenangan buat hidup kita. Salah satunya adalah yuk jalankan firman Tuhan ini. Dikatakan tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju jirakan atau baju besi apa? Iman dan
kasih, dan berketopongkan atau helm besi apa? Pengharapan keselamatan. Saudara perhatikan, ternyata Rasul Paulus menyamakan atau membandingkan iman, pengharapan, dan kasih seperti perumpamaan senjata rohani di ayat yang lain. Saudara masih ingat? Ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh atau firman Tuhan, ya kan? Kemudian apa? Kasut kerelaan. Itu kan senjata rohani melawan musuh. Ternyata iman, pengharapan, dan kasih juga adalah senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menang. Tapi menang melawan apa? Nah, kita mulai dari iman. Kenapa Tuhan suruh kita jaga iman? Bahkan ini adalah hal yang Tuhan Yesus minta dari kita. Banyak orang bilang, saya percaya saudara pasti juga sama, ingin menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, menyenangkan Tuhan itu gimana caranya? Ada yang bilang dengan memuji. Ya, mungkin dia pikir karena saya nanyanya seorang pemuji pemazmur, ya urusannya pasti ke sono-sono lah. Gitu ya kan. Oh, memuji Tuhan. Benar sih. Tetapi mari kita pikir, apakah Tuhan itu dari sisi Tuhan, apakah Tuhan itu perlu pujian? Kalau memang perlu, di sorga, apa kekurangan malaikat muji Tuhan? Saya percaya suara-suara jemaat di sini tadi, bukan percaya, sudah mengalami itu semerdu malaikat di sorga. Amin, ya kan? Tapi pertanyaan saya, sekuat malaikat nggak nyanyinya? 24 jam. Ayo, ya kan? Kalau 2 jam aja disuruh nyanyi non-stop sama WL-nya, biar WL-nya sebagus begini, saudara. Tapi 2 jam non-stop, aus nggak kita, saudara? Ya kan? Lama-lama mogok juga kan? Lu aja deh yang nyanyi, gue dengerin aja, betul kan, saudara? Kan capek kan? Wah, jadi kalau Tuhan butuh pujian, apa butuh dari kita yang gampang capek? Kadang-kadang nyanyi fales-fales sedikit, ya biasalah, ya kan? Tapi malaikat kan perfect, saudara. Itu kalau perlu. Tetapi apakah betul perlu? Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak perlu tunggu Adam dan Hawa sampai memuji Tuhan dulu, baru Tuhan kasih kebaikan. Betul nggak, saudara? Entah Adam dan Hawa memuji nggak tercatat ya. Mestinya sih mereka mujilah, ya kan, tahu diri sedikit gitu ya kan. Tetapi seenggaknya dicatat sebelum mereka memuji pun Tuhan sudah sediakan segalanya buat mereka. Ini kabar baik buat kita. Artinya ada saatnya saudara mungkin lagi nggak bisa muji Tuhan. Saudara lagi kesel, lagi capek, lagi ada hal yang penuh pergumulan. Ketahuilah, bahkan di saat engkau gak bisa memuji Tuhan pun, Tuhan tetap baik dalam hidupmu loh, saudara. Kalau kita, apa yang menyenangkan Tuhan? Yang Tuhan Yesus minta, dia ketika di bumi, dia gak pernah minta, pujilah aku. Kalau Tuhan mau namanya dipuji, dia akan tulis nama itu artinya yang terpuji, yang teragung, yang termulia. Betul gak, saudara? Apa kurang nama keren buat Yesus? Yang terhebat, numero uno, nomor 1, saudara. Apa nggak bisa kita aja pilih anak buat kita yang keren-keren? Betul nggak, saudara? Tapi Yesus pilih namanya menyelamatkan orang. Wede. Tapi yang Yesus minta tuh apa? Percayalah kepadaku. Betul nggak, saudara? Kemana-mana minta, percayalah kepadaku. Artinya yang Tuhan suka adalah ketika saudara jaga imanmu, tetap percaya sama Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita percaya sama Tuhan? Karena itu kuasa iman yang menolong saudara menang. Dan tadi dikatakan menang. Menang atas apa? Menang atas kenyataan hidup ini. Saudara tahu nggak, kita siapapun kita, pada akhirnya kita cuma 2 pilihan. Either kita korban kenyataan, atau kita pemenang atas kenyataan. Betul nggak, saudara? Kalau orang yang korban kenyataan tuh begini, karena situasi sedang buruk, saya lemes lah. Karena ngomongan orang jahat, toksik, saya lemes lah. Emosi deh, marah deh. Tapi kalau pemenang kenyataan bilang begini, kalau orang bilang kita jahat, kita tolak. No, saya bukan orang seperti itu. Saya nggak perlu marah, saya nggak perlu tersinggung. Sebab saya bukan dia. Saya adalah orang yang rajin, saya adalah orang yang positif, saya adalah orang yang optimis, saya adalah orang yang bahagia, saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Betul nggak, saudara? Nah, Daud ini kalau dia ikutin kenyataan, maka orang akan bilang secara kenyataan, Daud nggak pantas jadi raja. Kata siapa? Bapaknya. Tanya aja bapaknya kalau nggak percaya. Betul nggak, saudara? Kalau menurut Isai bapaknya Daud pantas jadi raja, dia nggak bakal suruh Daud jadi gembala. Betul nggak? Dia akan suruh Daud seperti kakak-kakaknya juga. Ayo belajar biar kamu sukses. Karena bapaknya lihat nggak ada harapan nih anak. Ya udah, kamu jadi gembala lah daripada nganggur, iya kan?
Betul nggak? Tapi secara iman, Daud nggak jadi kecil, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan angkat dia. Terjadi nggak? Terjadi. Kalau secara kenyataan, Daud nggak mungkin menang lawan Goliat. Goliat itu berpengalaman. Pengalaman Daud apa? Kalau di mata orang cuma nganterin makanan ke saudaranya, catering. Kalau sekarang mungkin Gojek atau Grab, saudara kali ya. Grab food, ya kan? Betul, cuma nganter makanan kok. Loh, tanya siapa? Tanya Raja Saul. Karena ketika Raja Saul lihat Daud perang, waduh mati nih orangnya kan. Salah gue nih kalau gue nggak apa-apain. Akhirnya Raja Saul meminjamkan peralatan perangnya. Mungkin dipikir gini, kalaupun lu mati gue nggak salah. Etnis aku udah bantu. Begitu kan? Betul nggak saudara? Tetapi kenyataan boleh berkata lain, Tuhan berkata lain. Betul nggak saudara? Secara kenyataan, Daud nggak mungkin bisa lawan Raja Saul. Nggak mungkin, ini raja yang dilawan. Saudara kalau lagi berselisih lawan orang yang punya backing dikit aja udah pusing loh saudara. Betul, udah ngalah aja deh, ngalah. Backingnya banyak, udah daripada ngurus satu-satu itu malas ah. Udah deh ngalah aja, betul nggak saudara? Secara ini Raja Saul, tapi Tuhan membuktikan bahwa Daud bisa mengalahkan kenyataan. Itulah yang namanya mujizat. Banyak kita mencari mujizat, kita pikir hal-hal supranatural. Padahal sebetulnya adalah ketika kita bisa mengalahkan kenyataan, itulah mujizat yang Tuhan adakan buat kita. Saya percaya ketika kita jaga iman, maka hidupmu tidak lagi dikuasai oleh kenyataan, tidak lagi dipengaruhi oleh kenyataan. Engkau hanya berjalan menurut apa kata Tuhan tentang engkau. Kalau Tuhan berkata engkau berhasil, apapun kenyataannya, engkau pasti berhasil. Kalau Tuhan berkata engkau adalah pemenang, apapun kenyataannya, engkau pasti dimenangkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu iman yang berkualitas, saudara. Nah, sekarang bicara soal baru iman nih, seru. Kenapa kita perlu jaga pengharapan? Karena seperti yang saya katakan, saudara pernah nggak ketemu orang Kristen yang, kalau imannya mah nomor 1, anti murtad. Wah, sekali Yesus tetap Yesus. Oke, merdeka aja saudara, sekali merdeka tetap merdeka ya. Kemudian Yesus itu harga mati, kayak NKRI saudara, harga mati. Betul nggak saudara? Tetapi orangnya nggak semangat, gampang loyo, gampang nyerah. Kalau sudah jatuh mager, nggak mau bangun lagi, baperan, saudara ya kan, galawar. Pernah ketemu nggak? Nah, kalau pagi ada, di sini nggak ada. Enak nyalain orang yang emang enak, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena imannya kuat, tetapi pengharapannya lemah, saudara. Nah, yang bikin kita pengharapan lemah itu apa sih? Sebetulnya itulah dunia sih. Ya, kelakuan dunia itu loh. Ya kan? Kelakuan orang-orang ya, kita di prank lah, kita di di hoax lah, kita di PHP lah. Tetapi ketahuilah, Daud juga punya alasan untuk untuk putus asa hidupnya, saudara. Punya. Kenapa? Karena sebetulnya dia sering di prank dan bahkan pernah di prank besar oleh Raja Saul. Mungkin saudara jarang dengar cerita ini, ya, bahwa Raja Saul itu pernah bikin sayembara. Sayembara apa? Kalau Daud berhasil mengalahkan 100 musuh, ya dia akan dikawinkan dengan anaknya, jadi mantu raja. Wih, mau nggak jadi mantu raja? Kalau nggak mau, saya aja mau. Ya kan pasti mau. Daud aja mau, ya kan? Wah, dia langsung semangat dong. Oke, terus bukan cukup itu, ada kedua. Bakal dapat duit yang banyak. Nah ini nggak perlu mikirin cicilan lagi, saudara, ya kan? Paylater nggak perlu, pinjol lewat, saudara. Ya kan, nggak usah skip, betul nggak, saudara? Yang ketiga, bakal diangkat jabatan tinggi. Mantap. Kalau dihitung-hitung total, ini auto sultan, betul nggak, saudara? Ya kan, bisa mamer nih kita di YouTube, ya kan, jadi sultan, betul? Ikutlah Daud, dia ikut, dicalanin. Dan dia dapat 200 musuh. Mantap. Dia pikir dia bawa pulang 2 kali lipat nih. Maksudnya double nih, double, ada bonus, betul nggak, saudara, ya kan? Apa yang terjadi? Satu pun tidak dikabulkan oleh Saul. Malah terjadi anaknya dinikahkan dengan yang lain. Waduh, sakitnya tuh di sini, betul nggak, saudara? Cuma lagunya gimana saya nggak tahu, WL-nya kayaknya lebih tahu ya kan, tanya. Betul? Itu kan bisa aja bikin males, udah deh kalau kayak gini mah, udah percuma. Wah, ini dia, orang yang nggak punya pengharapan selalu gitu. Percuma, Pak,
Rajin juga percuma, tekun percuma, setia percuma. Nggak dia perhatikan, malah saya dibalas dengan kayak begini Pak, mending nggak usah. Betul nggak saudara? Tetapi Daud tetap melakukan yang terbaik. Kenapa? Ini rahasianya. Ya saya buka firman Tuhan sekarang. Kalau iman saya nggak buka karena sudah tahu lah. Soal iman mah sudah tahu saudara. Kalau Mazmur sekarang. Kita buka tentang pengharapan. Mazmur 116 ayat 116. Kenapa Daud bisa menjaga pengharapan walaupun kenyataan perlakuan orang lain begitu bad buat dia? Karena ini, topanglah aku sesuai dengan apa? Janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Daud tidak taruh pengharapannya di manusia. Dia taruh pengharapannya di janji Tuhan. Nah sekarang kita lihat, setelah Daud semangat taruh harapan di janji Tuhan, dia alami nggak 3 hal itu? Alami saudara. Akhirnya menikah juga dengan anak Saul. Loh kok bisa? Karena ketika kakaknya dinikahkan dengan yang lain, adiknya bisa jatuh cinta sama Daud. Drakor masa dulu saudara. Di perjanjian lama bisa begitu, kayak kisah drakor, menikah mereka. Makanya saudara, ketika saudara pernah dengar kisah yang di kisah ketika tabut perjanjian kembali ke Yerusalem, ke Israel, kan Daud nari-nari, ya kan? Ketika Daud nari-nari, istrinya marah-marah kan? Kenapa istrinya marah-marah? Gengsi dong, anak raja saudara. Makanya dia marah-marah. Kalau dia istrinya rakyat jelata kayak kita, waktu Daud nari-nari, dia pasti keturun. Nari-nari juga, betul nggak saudara? Ya kan, joget-joget India dua-duanya, kan betul? Tetapi ini kan anak raja, yang dilihat apa? Kampungan, ya nggak, gue mah ini malu punya suami kayak gini, nyesel, gue bilang mungkin begitu saudara, ya kan? Anak raja ya kan? Makanya dia marah-marah. Dapat tuh istri. Yang kedua, apalagi? Dapatnya harta. Dapat. Itu kenapa Daud bisa menyumbang rumah Tuhan. Walaupun bukan dia yang bangun, dia bagian nyumbangnya, donaturnya saudara. Berapa puluhan nggak, saya nggak tahu saudara. Udah berpuluh-puluh gitu mas saudara. Nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai berantem-berantem di medsos saudara. Ya kan? Pokoknya buat Tuhan, ngapain sih dipikir? Cuma yang penting rumah Tuhannya ada. Itu yang penting saudara, ya kan? Nah yang ketiga, dia dapat nggak jabatan? Dapat, jadi raja kok, pengganti Saul. Apakah itu jasa Saul? No. Itu Tuhan yang kasih dia. Artinya apa? Saudara, dunia boleh nipu saudara. Dunia bisa bohongin saudara, betul kan? Bisa janji surga, janji kosong buat saudara. Jangan saudara kehilangan pengharapan dalam janji Tuhan. Karena walaupun manusia bisa berdusta, kita punya Tuhan yang gak berdusta. Janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Yang mau jaga pengharapan, tepuk tangan buat Tuhan. Itu 2 saudara. Nah yang ketiga saudara, yang lebih seru, yang terbesar adalah kasih. Kenapa Tuhan mau kita jaga kasih? Ini yang berat, dan orang sering kira yang namanya jaga kasih itu kita mengasihi orang lain. Dan itu gak mudah saudara. Kenapa yang bikin kita malas mengasihi? Kenapa? Karena ya dimentang-mentangin. Semakin kita mengasihi, semakin melonjak. Ya, dikasih hati minta amplah atau terbalik saudara, saya lupa. Oh dikasih hati minta jatuh amplah. Warteg amat ya kan? Oke deh, pokoknya apapun istilahnya lah, artinya apa, dikasih lebih malah dituntut lebih lagi gitu kan, nanya kan. Oke lah, ya kan sekarang zaman fast food nggak ngerti amplah. Kemudian apa lagi saudara? Malas mengasihi karena dibalas sama yang jahat. Air susu dibalas air tuba. Genset masih bingung. Tuba apaan? Racun. Kalau gitu kita gantilah apa namanya istilahnya, kopi susu dibalas kopi sianida. Nah, deal ya, ngerti ya semua. Mau generasi baby boomer sampai generasi alpha ngerti semua saudara, ya kan? Malas mengasihi, kenapa? Karena kita pikir percuma juga, malah nyakitin kita. Dan kita antara kesel nggak kesel, tapi kita mengasihi, kenapa? Kita anggap itu perintah Tuhan. Betul nggak saudara? Jadi yang sakit-sakit ya udahlah, mengasihi lah. Padahal perintah Tuhan agak beda dengan kita bayangkan. Saya sudah tes. Nah, sekarang saya tes dulu nih. Tadi pagi saya keburu buka rahasianya, sehingga waktu tes ya agak nggak terbukti. Sekarang saya mau tes nih. Ya kita bikin kuis. Tapi hadiahnya nggak saya minta sama Ibu Gem aja ya, sepeda.
Tapi nggak sepeda biasa, sepeda listrik zaman sekarang. Iya dong, ya listrik. Oke, saudara pikirkan 3 nama. Pikirkan 3 nama yang paling saudara kasihi. Oke, bentar, berapa menit? Yang di rumah juga boleh ikut, yang nonton juga boleh ikut. Seru nih. Pikirkan 3 nama atau 3 orang yang paling saudara kasihi. Ya, sudah? Sudah ya? Masa nggak dapat? Kesian amat. Waduh, itu perlu pelepasan kalau nggak ada, saudara. Boleh siapapun boleh. Mau binatang peliharaan juga boleh. Saya punya ikan mas. Wah, aku sayang saya. Boleh. Namanya bebas. Udah? Oke. Jadi kalau yang nggak nemu, saya kayaknya sama manusia nggak akur semua. Ya udah, kalau binatang siapa lagi? Kalau sama binatang nggak akur juga repot, saudara. Oke. Nah sekarang saya mau tanya jujur. Siapa yang dipanggil? Hah? Dipanggil nih? Siapa Bu Ikem? Hah? Ayo Pak, boleh. Hadiahnya sama Ibu. Boleh Pak, maju ke depan Pak. 3 nama atau sebut kenceng. Nama yang pertama siapa? Ini maksudnya keluarga atau orang lain? Bebas. Orang tua. Orang tua 1, oke. Anak 2, istri 3. Kurang lebih sama ya? Nama ya, bagus ya. Orang tua, anak, istri, komplit loh. Family man, saudara ya kan? Nah, saya mau tanya gini. Siapa yang ada sebut nama sendiri? Angkat tangan. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kenapa? Saudara nggak sayang sama diri sendiri? Itu yang bikin saudara sakit mengasihi orang. Loh, kan perintah Tuhan. Oke, perintah Tuhan hukum kasih ada berapa saudara? Nah ini seru lagi. Ada berapa? 3 saudara. Biarin biar masuk nanti rame. Sesat Pak Jonathan diganti nggak apa-apa saudara, dia rame tambah ngetop saudara. Ada 3. Kita buktikan. Kan sekarang zaman pembuktian, ya kan? Oke, hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal, budimu. 1. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Apa stop sono? Enggak kan? Seperti mengasihi diri sendiri. 3 kan? Di dalam 2. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri nggak bisa mengasihi diri sendiri? Masalah kasih itu cuma 2 saudara sebetulnya. Antara kita terlalu mengasihi orang lain sehingga lupa mengasihi diri sendiri, jadinya pahit. Betul nggak saudara? Orang menjadi pahit kenapa? Dia terlalu memperhatikan orang sampai dia berkorban, akhirnya nggak kuat lagi, pahit dia. Atau terbalik, dia terlalu mengasihi dirinya dan sampai lupa mengasihi orang lain, namanya egois. Betul nggak saudara? Masalah selalu 2 itu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan nggak mau saudara jadi korban gara-gara mengasihi orang lain. Tuhan mau cuma jangan lupa mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Bapak itu nggak salah, itu common semua, termasuk saya. Sebelum Tuhan kasih pencerahan, kok namamu nggak disebut? Tadi bilang egois. Hukum kasih egois dong kalau gitu. Oh iya, maaf Tuhan. Ternyata harus mengasihi diri kita. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang saya sudah tahu ya, kenapa ada orang Kristen ya yang imannya kuat, pelayanannya kuat, ke gereja dari pagi sampai malam ya. Kemudian pelayanan dari malam sampai pagi, wah lembur habis tuh ya. Kedua, gercep di kerjaan, dia apa dikasih tugas, gercep, kesit, sat, das, minta ampun istilah medsos, pusing saya saudara ya kan. Tetapi heran orangnya sinis. Pernah ketemu? Orangnya pahit, ngomongannya kasar. Betul saudara? Kenapa? Karena dia cuma punya 2 kaki. Yang 1 dia nggak punya, kasih. Kenapa begitu? Karena terlalu banyak berkorban buat orang sampai dia sendiri kecapean. Tekor, bocuan. Sekalian saya dipanggil koko dari pagi, ya udah kita pakai bahasa koko deh. Nggak cuantitatif saudara. Korban medsos. Ayo sadar kembali ke jalan yang benar. Betul saudara? Nah sekarang bagaimana caranya saudara mengasihi diri sendiri? Gimana caranya? Tuhan gak pernah suruh kita mengasihani diri sendiri. Oh kesiannya kamu ya. Gosok-gosok dada ya. Kesiannya persis kayak tokoh drakor ya. Gak usah begitu. Tokoh drakor gak usah dikasihanin saudara. Kenapa? Makin banyak drama, makin kaya dia saudara. Betul gak saudara? Makin nangis ya, setiap episode nangis. Tambah ngetop dia. Betul gak? Main di film lain.
kita makin nangis mata bengkak, duit bokeh. Betul nggak saudara? Jadi bukan gitu caranya. Nah ini, Daud punya alasan untuk jadi pahit, saudara. Dia punya alasan untuk nggak bikin Mazmur, tapi lebih baik ngomel, bikin omelan. Ini diari, dunia begitu gelap. Aku benci manusia, karena mereka tidak mengerti aku. Kalau saja dia mengerti penderitaanku. Widih, saudara. Kenapa? Karena dari kecil, dia sudah tidak adili oleh bapaknya. Dibuling, dihina, direndahkan oleh saudaranya. Ketika didatangi Nabi, bukannya milih dia, malah milih kakak sulungnya. Kenapa? Karena penampakan mengecewakan sekali. Betul nggak saudara? Ketika dia bekerja segenap hati, dukung setia, tidak punya ambisi terhadap Saul, malah dimusuhi, difitnah, malah dijolimi. Ketika dia menjadi raja, anak terkasihnya justru yang mengkudeta dia, yang mengusir dia dari istana dan mempermalukan dia di hadapan rakyatnya. Akhirnya penghiburan dia punya teman baik satu yang namanya Yonatan. Itu satu-satunya mungkin dia bisa, dia ngerti saya, dia paling sahabat dengan saya. Mati pula saudara. Kalau saudara jadi Daud, kesel nggak saudara? Ya ampun Tuhan, teman satu-satunya aja Tuhan ambil. Yang benar aja sih, betul nggak saudara? Tapi kenapa dia ngapain? Karena dia mengerti firman Tuhan. Ini firman terakhir kita buka, Mazmur 145 ayat 8-10. Saya percaya setelah saudara tahu yang namanya iman, kasih pengharapan itu kekuatan dari Tuhan buat kita, saudara nggak akan mudah digoyahkan oleh situasi apapun, oleh perlakuan siapapun. Karena kau sudah tahu rencana indah Tuhan adalah untuk membuat saudara jadi pemenang. Jangan izinkan dihentikan oleh orang lain. Orang nggak berhak menghentikan takdirmu untuk mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin. Kita buka sekarang Mazmur 145 ayat 8-10. Tuhan itu apa? Pengasih dan penyayang. Lalu panjang sabar dan besar kasih setianya. Lalu Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Responnya Daud apa? Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang mengasihi Engkau. Wah, kitabnya beda, sorry saya. Yang apa? Yang kau kasihi akan memuji Engkau. Kenapa Daud bisa kuat tidak pahit? Karena dia hidup dalam kesadaran ilahi bahwa dia bukan harus mengasihi sebagaimana perintah agama, seolah-olah kamu harus kasih Tuhan. Loh, saya sendiri sedang tekor, enggak, kamu harus mengasihi Tuhan. Tapi Daud tahu dia hidup karena dikasihi oleh Tuhan. Artinya apa? Daud bisa bilang begini, orang boleh benci sama kamu, orang boleh mengecewakan kamu, orang boleh jahat sama kamu, orang boleh gak adil sama kamu, tapi ketahuilah Tuhan mengasihi kamu. Itu kenapa nama Daud itu antik loh saudara. Kalau saudara perhatikan, nama di perjanjian lama itu kan namanya bagus-bagus, iya kan? Dan sering dipakai, misalnya nama Yesus aja, Yesua, itu dari kata Yosua, Hosea, itu semua Yesus sama. Ya, Yesaya juga ada mirip-mirip, jadi Yesaya atau Isai, bukan Isai, agak beda, tapi Yesaya, Yosua, Hosea itu akar kata dengan Yesus. Jadi banyak namanya sebetulnya. Kemudian Miriam juga jadi Maria, Yohanes juga banyak di masanya. Tapi saudara sering ketemu nggak nama Daud di masanya? Padahal Daud terkenal, betul nggak saudara? Nama orang terkenal kok jarang dipakai, dilarang kali ya? Bukan, karena namanya antik saudara. Kalau di dalam zaman dulu mereka harus konsep kasihilah Tuhan Allahmu, tetapi di zaman Daud itu Daud bilang aku dikasihi Tuhan. Nama Daud itu artinya beloved, dikasihi oleh Tuhan. Antik kan? Makanya mereka bingung. Kok terbalik ya Daud ya? Kita sibuk ngaku mengasihi Tuhan, lu ngakunya dikasihi Tuhan. Itulah kekuatan dikasihi Tuhan. Di perjanjian baru ada orang yang mirip dengan Daud, namanya Yohanes. Dia memunculkan nama dirinya, statusnya sebagai orang yang dikasihi oleh Yesus. Pernah baca? Apakah itu arti Yesus mengasihi dia lebih dari yang lain? Oh enggak. Tapi dia memposisikan dirinya bahwa aku bukannya mengasihi Tuhan, aku nggak cukup bisa untuk mengasihi Tuhan. Aku sadar aku ada karena aku dikasihi Tuhan. Dan saudara lihat siapa yang paling kuat waktu ada penganiayaan? Bukan Petrus yang paling mengasihi Yesus, bukan murid yang lain, tapi Yohanes yang tinggal di salib Yesus. Itu kenapa Yesus bisa menitipkan Maria kepadanya.
Seolah-olah kan bilang, ih pilih kasih Tuhan, titipnya Maria sama Yohanes. Bukan gitu kata Yesus. Kenapa? Murid yang lain udah kabur atau kemana? Mau titip ke siapa, saudara? Masa titip ke Panglima Romawi? Cilaka dong, betul nggak saudara? Makanya dia lihat Yohanes, titip ya mama saya. Kenapa guru yang lain nggak tahu kemana, kata Yesus. Sedih nggak saudara? Tetapi orang yang paling merasa dikasih Tuhan tanpa sadar, dia lebih kuat menghadapi setiap perlakuan manusia dalam hidupnya. Saudara yang mengerti, saudara dikasih Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Kalau sudah begitu, saudara akan tanpa sadar bisa mengasihi orang. Gak perlu diperintah. Saudara kuat, kenapa? Kasihnya melimpah dalam hatimu. Nah sekarang pertanyaan saya yang terakhir sekarang, ini bukan kuis, bukan kuis ya. Tenang, gak ditanya satu persatu. Saudara sudah ikut Tuhan berapa lama ya? Saudara sadar nggak? Yesus itu mengasihi saudara lebih dari mengasihi dirinya sendiri. Saya ulang ya, saudara sadar nggak? Yesus itu mengasihi kita. Saya tiap kali ngomong ini mesti jaga supaya nggak sampai termehek-mehek, saudara ya kan. Tadi kira makan sebelah kebanyakan, saudara. Jadi harus jaga-jagain dikit. Tapi saya tanya ulang serius ini. Saudara sadar nggak? Yesus itu mengasihi saudara lebih dari mengasihi dirinya sendiri. Kita taunya iya. Kenapa? Yesus mati buat saya. Aduh. Agak klise. Artinya apa? Masa sih saudara harus membayangkan setiap tahun Paskah baru menyadari Yesus itu mengasihi saudara? Kesian Yesus, kesian saudara juga. Betul nggak saudara? Kalau saudara baca Alkitab dengan hati yang mencari kasihnya Tuhan, saudara akan ketemu di segala kehidupan Yesus, perkataan Yesus, perbuatan Yesus. Dia menunjukkan dia mengasihimu lebih dari mengasihi dia. Saya kasih contoh satu ya, karena sudah mau waktunya. Saudara lapar, saya juga lapar, saudara kan. Tapi masih saudara nanti di rumah mulai sekarang cari. Kalau buka Alkitab itu jangan cari perintahnya, karena pasti manusia daging kita akan ngelawan. Baca buka perintah, ampunilah, berat. Kasih persembahan, berdamai dulu, berat, susah Tuhan. Buka lagi yang lain, juallah segala hartamu, berikan pada miskin, nggak jadi, sudah. Betul nggak saudara? Waduh, berat semua yang saudara cari, kasih Tuhan. Betul nggak? Nah, saya kasih contoh satu ya. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, Yesus kan lagi lapar, betul saudara? 40 hari, 40 malam lapar, nggak makan. Lalu didatangi iblis. Iblis datang bukan bawa makanan dulu kayak basa-basi baru nantang gitu ya kan? Fair dong ya kan? Ini nggak datang langsung nantang saudara. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Dengan katanya iblis lagi ngejek, nantang, memanfaatkan orang yang lagi lemah. Kalau kamu nggak ikut saya, berarti kamu salah. Ikut juga salah, saudara. Gimana jadi Yesus? Kalau saudara jadi Yesus, lawan nggak? Lagi lapar loh. Biasanya lagi lapar galak, betul nggak saudara? Saya juga. Jadi gimana? Saya pasti lawan. Cuma saya nggak ubah batu jadi roti. Saya ubah iblis jadi roti. Yang aku makan loh sekarang. Orang lagi lapar, kesian dikit, kenapa? Gitu. Tapi itulah dunia. Saudara, kenapa kita jangan terlalu curhat lah sama dunia? Karena ini tidak akan menolong kita. Belum tentu juga orang kesian sama kita. Dan ada kata di kesian bisa apa sih saudara? Ya kan? Nah saudara, tapi Yesus nggak peduli. Dia bilang EGP. Lu mau bilang gua anak Allah atau bukan? Serah, bukan urusanku. Ya kan, itu urusan lu. Gua tahu siapa gua. I know who I am. Wih, kalau bahasa Inggris emang lebih keren saudara ya kan? I know who I am. Jadi nggak perlu pakai intimidasi, omongan toksik, nggak perlu. Wih, keren. Tapi ketika Yesus ngeliat 5.000 orang lapar, belum sempat doa, nggak ada kan? 5.000 orang toto mereka interupsi kayak meeting aja. Kenapa? Lapar. Nggak ada kan? Doa pun nggak. Tapi ketika Yesus cuma melihat mereka lapar, Tuhan nggak bilang bubar, ntar lanjut, makan dulu. Nggak kan? Perintah pada murid-muridnya, kasih mereka makan. Yang stres murid-muridnya, saudara ya kan? Ini gimana sebanyak dikasih makan? Suruh pulang aja makan masih tidak semudah itu Ferguson ya. Bukan gitu konsepnya. Kasih mereka makan. Lihat, waktu Yesus lapar, dia tetap tahan, dia nggak peduli. Mau diejek, ditantang, bodoh amat. Tapi ketika melihat saudara lapar akan kasih sayang, lapar akan kebaikan, lapar akan damai sejahtera, lapar akan segala hal yang baik dalam hidup ini. Sebelum saudara berdoa pun, Tuhan sudah perintahkan malaikatnya, kasih saudaramu makan. Amin. Bahkan saya percaya pada saat firman ini disampaikan, saya berdoa, saudara sedang dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan melalui roti hidup ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Biar saudara jaga iman, pengharapan, dan kasih, agar rencana indah Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kita katakan, biar ku jaga iman, pengharapan, kasih selalu menyala dalam hatiku. Ku melihat mujizat, ku alami janji, ku terima berkat dalam hidupku. Katakan, biar ku jaga iman, pengharapan, kasih selalu menyala dalam hatiku. Dan percayalah, ku melihat mujizat, ku alami janji, ku terima berkat dalam hidup. Sebagai doa kita katakan, Tuhan, ya Tuhan, berikan iman itu Tuhan, kuasa pengharapan itu, kuasa kasih-Mu Tuhan, selalu menyala dalam hati kami, dalam hatiku. Melihat mujizat atas kenyataan, menang atas keputusasaan, menang atas segala persoalan. Oleh karena Yesus, ku terima berkat dalam hidupku. Di balik setiap masalah kami, ku terima berkat dalam hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya pasti mau berdoa, biarlah rencana Tuhan yang indah untuk menjadikan kau pemenang, bahkan memenangkan orang lain, terjadi atas hidupmu. Tapi saya lebih mau berdoa, saudara, biarlah kuasa iman, kuasa pengharapan, kuasa kasih itu kembali menyala berkobar-kobar di hatimu. Sebab ini yang penting dijaga untuk sampai ketika engkau ketemu dengan Tuhan nanti. Ketika engkau menjaga iman, mujizat terjadi. Ketika engkau menjaga pengharapan, janji Tuhan digenapi. Ketika engkau menjaga kasih, segala kebaikan dan berkat Tuhan turun atas hidupmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi roti hidup yang menjadi firman kebaikan, firman kelimpahan, firman pemulihan, firman penguatan, firman keajaiban, bahkan firman kemenangan yang terjadi atas hidupmu Tuhan. Dalam setiap umat-Mu akan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan, engkau yang sudah diberkati oleh firman Tuhan ini, yuk kita meteraikan dengan Roh Kudus. Iblis tidak bisa mencurinya, dunia tidak bisa merusaknya. Akan bertumbuh menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering daunnya, tapi selalu berbuah di setiap musimnya. Apa yang engkau lakukan dalam kuasa iman, pengharapan, dan kasih, Tuhan jadikan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Tepuk tangan buat iman yang luar biasa hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. I feel welcome. 3 ibadah sudah berlaku dengan baik. Kiranya kalau kita bertemu lagi, kita bahas terus kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi sementara menunggu saya kembalikan, nggak tahu kapan, saudara ya kan. Bisa aja keburu Tuhan Yesus datang ya kan. Saya undang saudara untuk juga join di IG, Instagram. Tapi kalau saya IG-nya Intimate with God. Ya, saudara ya kan. Jadi untuk apa? Karena setiap hari saya selalu share firman kemenangan, profetik kemenangan, untuk menguatkan iman, pengharapan, dan kasih-Mu di dalam kesesakanmu, perjuanganmu, pergumulanmu, supaya engkau tetap tegak berdiri, bisa terus berjalan sampai kemenangan datang kembali dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yes, oke, sekali lagi dong beri applause buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, atas nama jemaat mengucapkan terima kasih buat Kokojo. Ya, karena Kojo. Kojo, 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 ini kalau dibilang dari segi penampilan cocok dipanggil Koko, kan gitu loh.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Tuhan memberkati ya. Saya pikir tidak ada lagi pengumuman tambahan bagi kita. Saya cukup menyapa saja saudara yang masih live streaming. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Yuk. Satu pujian pengagungan kepada Tuhan yang berkata, kami memuji kebesaran. Terima kasih juga buat waktu bagi kami bisa ibadah dengan baik, itu karena berkat Tuhan. Kami bawa seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris dalam tangan. Jika ada di antara kami sakit, sembuhkan kami. Jika ada di antara kami lemah, kuatkan kami. Jika ada di antara kami putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada di antara kami kekurangan, Tuhan berkati kami sampai mengalami kecukupan, bahkan kelimpahan. Orang-orang yang bekerja di tempat ini, Tuhan memberkati pekerjaannya. Orang-orang yang berdagang, Tuhan memberkati dagangannya. Orang-orang yang punya usaha bisnis, Tuhan memberkati usaha bisnis. Apapun profesimu yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhanlah sumber berkat-Mu. Tuhan, jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa dan belum Tuhan jawab, kiranya Engkau mau menjawab siang ini, supaya setidak-tidaknya kami tidak menjadi lemah. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia Tuhan. Beberapa waktu ke depan kami akan memasuki tahun politik. Berkatilah pemilu ini berjalan dengan damai. Meskipun kami ada beda pemilih, tapi kami percaya kami tetap bangsa yang diberkati Tuhan. Pulihkan daerah-daerah yang mengalami musibah seperti kebakaran. Tuhan curahkanlah hujan di tempat itu supaya bisa memadamkan. Pulihkan daerah-daerah konflik supaya Indonesia juga damai. Pulihkan ekonomi bangsa kami supaya makin hari makin baik. Berkati semua pejabat negeri, berkati semua menteri, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Wakil Presiden kami, supaya Indonesia lewat mereka makin hari makin maju. Pada akhirnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Karena itu kami minta penyertaan-Mu. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat dan penyertaan Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa di surga. Tuhan, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah kepadamu. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkat itu. Pulanglah. Bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa. Cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.